Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa pada ini untuk tekan tombol like dan terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan saja. Gas. Bab 2493 sampai bab 2496. Bab 2493. Anda sebenarnya menyembunyikan keterampilan tertinggi klan Yesaya secara diam-diam. Ye Jun datang ke Tian's Mansion dan banyak orang mengatakan bahwa Anda adalah alat untuk melahirkan anak. Itu sepertinya benar. Tanpa diduga kamu menggunakan putrimu sendiri untuk menghilangkan kebencian, dan bahkan bergabung dengan klan Ye yang kamu impikan. Aku akhirnya tahu betapa berbahayanya kamu. Kamu tidak mengajukan kondisi seperti itu sebelumnya. Kami tidak berbicara tentang bergabung sampai semua leluhur klan Ye kuno datang. Hal-hal, dengan cara ini, mereka akan memiliki lebih banyak suara. Anggota suku Ye yang hadir, Li Ziran, dan King Long semuanya setuju. Alasan mengapa Ye Junlin bisa bergabung dengan klan Ye. Itu karena Ye Junlin menggunakan Junjun sebagai syarat untuk bernegosiasi dengan klan Ye. Jika dia bergabung, Junjun secara alami akan menjadi anggota klan Ye. Bagaimana mungkin klan Ye kuno tidak setuju? Ye Wudao memandang Ye Junlin dan berkata, "Sejujurnya, kamu pasti sudah menunggu saat ini. Ye Junlin, untuk waktu yang sangat lama, bergabung dengan klan Ye kuno adalah masalah kehormatan tertinggi. Kamu pintar, sekarang kamu menjadi anggota klan Ye. Kami benar-benar tidak bisa menyentuhmu. Selanjutnya, berdoalah agar kamu tidak melanggar aturan klan. Jika tidak kamu juga akan dihukum." Ye Junlin tersenyum. Jangan katakan dia melanggar aturan klan, meskipun dia melanggar aturan klan. Siapa yang berani menghukumnya? Kamu King Tian. Apakah Anda berani meminjamkan 10.000 keberanian padanya? Pada saat ini, Ye Ling Tian berbicara, "Ye Junlin, karena kamu telah bergabung dengan klan Ye. Itu adalah darah klan Ye. Terlepas dari kehidupan publik atau pribadi, darahku mengalir di dalam kamu. Aku ayahmu. Berlututlah dan bersujud padaku. Ayah, hanya dengan begitu aku akan mengenali identitas putramu." Ye Kuanglan dan yang lainnya berkata, "Nah, sekarang kamu telah bergabung dengan klan Ye, masih ada upacara untuk mengenali leluhurmu dan kembali ke klan, bersujud. Sajikan teh dan ganti gelarmu sangat diperlukan. Kamu harus memanggilku, kakek." Ye Wudao diingatkan. Dan dia langsung berkata, "Klan Ye kita bisa dikatakan klan teratas. Kamu tidak bisa bergabung hanya karena kamu mau. Anda harus mengadakan upacara masuk. Hanya ketika Anda dikenali oleh para tetua, Anda dapat benar-benar dikenali sebagai anggota klan Ye. Jelas. Tidak pantas meminta leluhur untuk secara pribadi menyetujui Anda bergabung dengan Ye Clan. Anda jauh dari memenuhi syarat. Dalam hal ini, mari kita lakukan, menurut senioritas. Saya masih leluhur kecil, terserah saya. Pimpin upacara masuk." Ye Ling Tian dan yang lainnya langsung setuju. "Oke, biarkan Xiao Zhu memimpinnya, pilih 9 tetua untuk berpartisipasi." Ketika saatnya tiba, Ye Junlin bersujud kepada 9 tetua dan saatnya menyajikan teh. Judul, "Hanya dengan persetujuan 9 tetua Anda dapat dianggap sebagai anggota dari klan." Aku sudah menghitungnya, besok adalah hari yang baik. Upacara bergabung dengan klan akan diadakan besok pagi. Ye Wudao mengangguk, "Baiklah, oke. Kalau begitu sudah beres." Dia bahkan melihat pada Ye Junlin dan tersenyum. "Ye Junlin, bagaimana jika kamu bergabung dengan klan? Akulah yang lebih tua. Mengapa kamu tidak memanggilku leluhur saja ketika kamu melihatku? Ayo, panggil aku leluhur dan biarkan aku mendengarmu."
Ye Wudao mendekatkan telinganya ke depan Ye Junlin. Jangan paksa aku menamparmu. Jika dia menamparmu, kamu akan terluka parah. Jika aku menamparmu, kamu akan mati. Kata Ye Junlin dingin. Ye Wudao tahu bahwa Ye Junlin menyebut Ye Zantian menamparnya. Kalimat ini langsung membuat marah Ye Wudao, dan dia berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak memanggilku leluhur hari ini, masalah ini tidak akan pernah berakhir, ya. Kamu harus memanggilku leluhur, jika tidak, upacara inisiasi tidak dapat dilaksanakan. Kami tidak mengenalimu sebagai anggota suku Ye." Semua orang menjadi tegar, tapi dia tidak melihat bahwa Ye Junlin sudah marah. Dia hendak mengangkat telapak tangannya dan menamparnya dengan keras. Li Ziran tahu persis apa yang akan terjadi dengan tamparan ini. Dia segera menghentikan Ye Junlin dan mendorongnya ke samping. Dengan dorongan ini, beberapa buku kuno tentang Ye Junlin jatuh ke tanah. Semua orang melihat sekeliling. Ye Wudao tanpa sadar membungkuk dan mengambil sebuah buku, keterampilan dasar klan Ye. Buku ini juga merupakan keterampilan klan Ye. Buku ini juga sebuah buku, hahaha. Ye Junlin, kamu sebenarnya aku diam-diam telah menyembunyikan keterampilan tertinggi klan Ye-ku. Bab 2494. Saya sedang duduk. Anda berlutut. Ye Wudao tertawa. Ini seperti menemukan benua baru. Aku baru saja memberitahumu. Kenapa hanya syarat sederhana baginya untuk bergabung dengan klan Ye? Ternyata dia memiliki syarat lain dan mendambakan keterampilan tertinggi klan Ye-ku. Untuk kualifikasinya untuk bergabung dengan klan, tetapi juga sebagai imbalan atas kungfu tertinggi klan Ye. Ye Junlin, kotamu benar-benar terlalu dalam, aku tidak pernah memikirkan tentang kungfu sebelumnya. Semua orang melihat bahwa Ye Junlin ekspresi berubah. Semua orang di klan Ye menjadi semakin menghina. Ye Junlin, seorang pria dewasa, sebenarnya menggunakan putrinya sebagai alat untuk menukar banyak barang dan membuat syarat. Kamu benar-benar bukan manusia, tukarkan putrimu sendiri, putrimu sangat tidak beruntung memiliki ayah sepertimu. Tapi cara Li Ziran dan yang lainnya memandang Ye Junlin berubah. Awalnya, semua orang mengira Ye Junlin telah sepenuhnya menyerah kepada klan Ye dengan bergabung. Kini nampaknya Ye Junlin telah menanggung penghinaan dan mengedepankan banyak syarat yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Misalnya, mendapatkan keterampilan tertinggi klan Ye akan membuatnya lebih kuat secepat mungkin. Meskipun dia memanfaatkan putrinya Junjun, namun ada baiknya jika kita mempunyai niat ini. Tidak heran, sudah kubilang padamu bahwa kamu tidak akan menderita kerugian apapun dengan bergabung dengan klan Ye, ternyata kamu membutuhkan keterampilan itu. Li Ziran juga berkata. Ye Wudao tersenyum. Bukan hanya itu, aku mencium aroma obat yang khusus dibuat oleh klan Ye. Pasti ada obat yang terbaik. Li Ziran mengulurkan tangan dan menyentuh beberapa botol obat dari tubuh Ye Junlin. mencium aroma obatnya saja sudah menyegarkan. Haha, tentu saja. Ye Junlin, sudah kubilang padamu bahwa kamu akan memeras putrimu semaksimal mungkin. Benar saja, ada begitu banyak obat ajaib. Apa yang kamu lakukan tidak ada bedanya dengan menjual putrimu. Petik 2. Jika putrimu tahu, apa yang akan dia pikirkan jika kamu menukarnya dengan begitu banyak hal? Semua orang memandang Ye Junlin dengan jijik. Kondisinya bagus, namun mengubah banyak hal sungguh berlebihan. Dia sepenuhnya memperlakukan Junjun sebagai alat. Sangat penuh kebencian, Li Ziran juga sangat marah. Tapi dialah yang membuat Ye Junlin setuju untuk bergabung dengan klan Ye.
Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Oke, jangan bahas masalah ini lagi. Jangan marah, kita semua akan menjadi satu keluarga mulai sekarang. Jangan bicara tentang dua keluarga itu. Li Ziran datang untuk menyelamatkan Ye Junlin. Sebuah keluarga tidak dihitung sekarang. Siapa yang mengakui bahwa dia adalah anggota klan Ye tanpa melalui upacara penggabungan klan? Ya, tidak. Dihitung tanpa melalui upacara penggabungan klan. Semua orang berteriak. Li Ziran buru-buru berkata, jangan khawatir semuanya. Kita akan datang ke upacara masuk besok. Tidak hanya itu, aku juga akan membawa putriku Junjun. Biarkan dia berpartisipasi dalam upacara masuk bersama. Kamu. Tidak apa-apa, kata Ye Wudao. Li Ziran dengan cepat mendorong Ye Junlin, cepat dan setuju untuk berpartisipasi. Tapi Ye Junlin tidak tergerak. Para antek ini masih ingin mempermalukan diri mereka sendiri. Saya sangat putus asa sehingga saya mengusir mereka dari klan Daun. Saya sekarang bertanggung jawab atas klan Ye kuno. Apakah mereka menendang hidung dan memukul wajah mereka satu persatu? Apakah kamu tidak mencari kematian, bos? Kenapa kamu masih berdiri di sana? Setuju dengan cepat. King Long dan yang lainnya cemas. Kamu bahkan menahan musuhmu saat itu dan bergabung dengan mereka ketika kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Kamu telah menanggung penghinaan dan menanggung begitu banyak beban. Apakah kamu masih takut kehilangan sesuatu saat kamu setuju untuk bergabung dengan klan Daun? Kamu benar-benar berlutut kepada mereka. Sekarang, jadi tidak masalah apakah kamu berlutut dan bersujud kepada mereka atau tidak, kamu sudah berlutut. Sekarang setelah kamu mencapai titik ini, teruslah bertahan penghinaan dan menanggung bebannya. Mereka semua menasihati, dalam pandangan mereka, Ye Junlin sudah berlutut ketika dia setuju untuk bergabung dengan klan. Ye Junlin menarik napas dalam-dalam. Oke, saya setuju untuk berpartisipasi dalam upacara bergabung dengan klan. Tapi besok, Ye Junlin akan duduk di sebuah kursi, dan Ye Wudao dan sejenisnya sedang berlutut di tanah. Upacara inisiasi? Hehe, mari kita ubah ini menjadi ritual genosida. Bab 2495, Anda memutuskan panggilan leluhur ini. Oke. Kalau begitu kita akan mempersiapkan upacara masuk klan itu akan diadakan besok. Ye Wudao tersenyum pada Ye Junlin, jangan sombong, kamu telah memutuskan untuk memanggil leluhur kali ini. Mereka semua pergi, faktanya, Ye Zantian dan yang lainnya dari halaman independen mengetahui segalanya. Ye Junlin, amarahmu masih sedikit panas, orang-orang harus menundukkan kepala di bawah atap. Kamu menyerah kepada klan Ye, yang setara dengan berlutut. Sekarang kamu ingin makan sambil berdiri, itu tidak mungkin. Kamu hanya bisa terus bersabar dan berlutut, sampai suatu hari kamu menjadi lebih kuat dan berdiri sendiri. Kata Li Ziran. Yang lain juga terdengar dingin dan acuh tak acuh, karena Anda telah memilih untuk menyerah kepada orang lain, Anda harus menanggung penghinaan dan menanggung beban. Saya menginginkan ini, dan saya ingin mengambilnya. Mereka tidak dapat menyebutkan nama mereka secara langsung, tetapi mereka mungkin maksudnya mendirikan lengkungan peringatan. Ye Junlin sungguh. Dia tampak bingung. Saya bertanggung jawab atas klan Ye kuno, oke. Tidak bergabung, ini adalah pengambil alihan langsung. Apakah dia masih berlutut? Dia berani berlutut. Tapi siapa di antara orang-orang ini yang sanggup menanggungnya? Li Ziran menghubungi Junjun hari itu dan membawa Junjun kembali dari Tian's Mansion. Hari berikutnya tiba dalam sekejap mata. Ini adalah masalah internal dalam klan Yemu.
dan orang luar seperti kami tidak cocok untuk berpartisipasi, sebaiknya kita pergi. Kata Li Ziran secara proaktif, dia membawa semua orang menjauh dari rumah keluarga Ye. Dia takut jika dia tinggal di sini, dia akan mempermalukan Ye Junlin dan mempermalukannya. Bagaimanapun, Ye Junlin harus berlutut di depan begitu banyak orang, yang semuanya merupakan musuhnya di masa lalu. Ye Junlin pasti tidak ingin orang yang dia kenal melihat momen paling memalukan ini. Oleh karena itu, Li Ziran segera membawa orang itu pergi. Kamu, Ye Wudao bingung. Dia awalnya ingin Ye Junlin dipermalukan di depan sekelompok orang ini, tapi sekarang mereka semua pergi. Dan alasannya sangat bagus, dia bukan dari suku Ye. Dia belum bisa membantahnya, tapi ini semua adalah hal sekunder. Yang penting pria nakal seperti Ye Junlin akan berlutut di depannya dan memanggilnya leluhurnya, senang rasanya. Memikirkannya, Ye Junlin adalah pria yang sombong. Seluruh dunia mengetahuinya, biarkan dia berlutut, bersujud dan memanggil leluhurnya. Ini adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Upacara inisiasi diadakan di aula leluhur klan Ye di ibu kota. Terdapat 4 kursi di setiap sisi balai leluhur, dan terdapat sebuah kursi di tengahnya. Ini milik 9 tetua, posisi tengah adalah milik Ye Wudao. Dia adalah Xiao Zhu, yang senior. Kursi berikutnya adalah milik Ye Lingtian dan yang lainnya. Pilih 8 tetua untuk menerima hormat Ye Junlin. Segera, semua orang berkumpul. Ye Wudao tidak duduk, tapi berdiri di depan pintu dan menunggu. Di mana Ye Junlin? Apakah kamu belum datang? Ye Wudao melihat sekeliling, setengah jam lagi berlalu. Ye Junlin dan Junjun datang perlahan. Ye Junlin bahkan memegang roti kukus di tangannya, memakannya di suatu tempat. Dia sepertinya tidak melakukan upacara inisiasi ke dalam klan sama sekali. Ye Junlin, apa yang kamu lakukan? Upacara penggabungan ini upacara penggabungan kamu terlambat. 20 menit, apakah kamu tidak ingin bergabung dengan klan Ye? Katakan saja jika kamu tidak mau ingin bergabung. Kupikir aku Kuai Bao, aku tidak bisa hidup tanpamu. Ye Wudao meraung, semua orang juga memandang Ye Junlin dengan jijik. Dia terlambat untuk momen penting seperti itu. Dosanya tidak bisa diampuni. Ini karena mereka tidak dianggap serius sama sekali. Semua orang memandang Ye Junlin dan sudah memikirkannya. Anda harus mempersulitnya selama upacara inisiasi nanti. Dan menetapkan aturan untuknya. Oh, kamu terlambat, aku tidur agak larut, ada apa? Ye Junlin mencibir. Beraninya kamu begitu percaya diri? Bagaimana aku masih bisa melahirkanmu? Bahkan di klan daun, aku tidak berani mengatakan bahwa kamu memiliki garis keturunanku. Kata Ye Lingtian dengan marah. Ye Junlin mengabaikannya dan berjalan langsung ke aula-aula leluhur. Duduk tepat di tengah kursi Ye Wudao. Dia menyilangkan kaki dan memandang semua orang. Bagaimana kalau kita mulai? Mengapa kamu berlama-lama? Ketika Ye Junlin duduk di kursi Ye Wudao, semua orang tercengang. Semua orang tercengang, memandangnya dengan tidak percaya. Ye Wudao berdiri di depan pintu aula leluhur, tampak seperti orang bodoh. Sepertinya ada yang salah dengan otaknya. Mengapa Ye Junlin mengambil tempat duduknya? Kenapa ini? Bodoh. Semua orang bingung. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Berlututlah semuanya. Teriak Ye Junlin. Baru pada saat itulah semua orang bangun satu persatu. Ye Junlin, apa yang kamu lakukan? Disinilah kamu seharusnya duduk. Ini posisi Xiao Zhu, turun di sini. Kamu keturunan tidak berbakti.
kamu sedang bermain api. Ye Junlin, apakah kamu sudah gila? Apakah kamu gila? Ada masalah. Apakah kamu begitu berani di aula leluhur? Apakah kamu mencari kematian? Kamu harus berlutut. Kamu tidak punya hak untuk duduk. Setiap orang yang bereaksi merasa cemas. Semua orang berteriak. Saya berharap saya bisa memakan Ye Junlin hidup-hidup. Perilakunya memprovokasi keagungan klan Ye. Mereka terlihat sangat serius. Ye Wudao menarik napas dalam-dalam. Ye Junlin, kamu harus jelas tentang posisimu. Kamulah yang ingin berpartisipasi dalam upacara inisiasi. Bukan kami. Petik 2. Posisi ini milikku. Kamu harus berlutut di sini. Bangunlah dengan cepat dan berlutut di sini. Saya memaafkan ketidaktahuan Anda. Jika tidak, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Semua orang berteriak, Ye Junlin berlutut. Ye Junlin berlutut. Titik. Ye Junlin tersenyum. Siapa yang mengatakan upacara inisiasi? Aku di sini untuk berpartisipasi. Bukan itu. Yang lain menjadi semakin bingung. Dia tidak tahu apa yang Ye Junlin bicarakan. Bahkan Junjun memandangnya dengan aneh, tidak tahu apa yang dia maksud. Aku jelas berpartisipasi dalam upacara lain, yaitu, seseorang akan dikeluarkan dari klan Ye. Junlin mencibir, apakah seseorang akan dikeluarkan dari klan Ye? Ye Wudao berkata tanpa sadar, ya itu benar, beberapa orang akan diusir dari klan Ye. Ye Junlin mengangguk, mungkinkah itu kamu? Ye Lingtian bertanya. Ye Junlin tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Tapi senyuman ini terlihat aneh. Juga sangat provokatif. Turun kemari. Ye Wudao hendak mengambil tindakan. Namun tiba-tiba terdengar suara seperti membelah langit. Ye Wudao masih belum berlutut. Boom. Suaranya seperti guntur, membawa tekanan yang mengerikan. Plop, Ye Wudao tanpa sadar berlutut di tanah. Di bawah tekanan yang mengerikan, di saat yang sama, dia juga mendengar bahwa itu adalah suara Ye Qingtian. Kalian semua berlutut untukku, suara Ye Qingtian terus menggelegar. Puff tidak dapat menahan tekanan yang kuat. Ye Lingtian dan yang lainnya berlutut satu demi satu. Mereka tampak kesakitan dan merasakan penindasan yang mengerikan. Murid klan Ye di luar aula leluhur berlutut satu persatu ketika mereka mendengar suara Ye Qingtian. Ye Junlin adalah satu-satunya yang duduk di seluruh aula leluhur. Junjun berdiri di sampingnya. Orang-orang lainnya berlutut. Pemandangan ini sangat mengejutkan. Bukankah ini upacara masuk klan Ye Junlin? Kenapa ini bisa terjadi? Orang yang berlutut bukanlah Ye Junlin, tapi orang-orang ini. Aku tidak mengerti, saya tidak dapat memahaminya sama sekali. Diiringi suara langkah kaki yang padat, Ye Qingtian dan leluhur lainnya dengan cepat datang ke lapangan. Semua orang memandang mereka dengan bingung. Saat ini, Li Ziran dan yang lainnya mendengar suara Ye Qingtian di luar rumah leluhur keluarga Ye. Apakah sesuatu akan terjadi? Sesuatu sangat mungkin terjadi pada bos. Ayo masuk dan lihat. Jika sesuatu terjadi, kami akan mencoba menghentikannya. Li Ziran dan yang lain masuk seperti orang gila, cepat datang ke aula leluhur. Setelah sampai di aula leluhur, semua orang berhenti, melihat pemandangan mengejutkan di depanku. Bersambung.